Meskipun banyak para penghobi yang lain itu tidak menerapkan poin kelima ini, tapi kalau teman-teman ingin menerapkan itu tidak apa-apa ya. Jadi tanaman air ini seperti eceng gondok atau teratai itu kan bisa menyerap nutrisi berlebih yang memicu pertumbuhan alga dan keruhnya air ya. Kalau teman-teman sering dilihat itu di danau atau yang ada tanaman eceng gondoknya itu cenderung bersih karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten tentang mengatasi kolam keruh meskipun sudah menggunakan bakteri starter. Nah, siapa teman-teman di rumah di sini yang sudah menggunakan bakteri starter tapi kolamnya masih keruh? Coba jujur, siapa nih? Silahkan angkat tangan dan juga komen ya di kolom komentar. Nah, saya akan berikan solusinya mengatasi kolam keruh. Walaupun teman-teman sudah menggunakan bakteri starter ya teman-teman. Di sini saya sudah rangkum ada sekitar 6. Teman-teman bisa catat 6 poin yang akan saya jabarkan ini. Dan jangan di skip videonya supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir. Tapi sebelum menuju ke poin yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita akan masuk ke poin yang pertama, mengatasi kolam keruh walaupun sudah menggunakan bakteri starter. Yang pertama yaitu evaluasi penggunaan bakteri starter. Benar teman-teman, benar sekali. Jadi teman-teman harus mengevaluasi penggunaan bakteri starter dari mulai pilihlah bakteri starter yang berkualitas, lalu ikuti petunjuk dosis pada kemasan dan sesuaikan dengan volume air. Jadi kalau volumenya berapa, maka takaran bakteri starternya pun berapa. Dan biasanya petunjuk dosisnya itu ada di samping kemasan ya. Saya sudah banyak sekali mereview produk-produk bakteri starter dan hampir semuanya itu ada dosisnya dan juga cara petunjuk penggunaan di samping kemasannya. Jadi jangan sampai asal-asalan, asal taruh-taruh saja tidak mengukur volume tersebut supaya dosisnya itu tepat teman-teman. Seperti itu. Dan juga pastikan penyimpanan bakteri starter tersebut terjaga ya dari sinar matahari yang terpapar, lalu suhu yang ideal untuk penyimpanan bakteri tersebut, karena kadang ada beberapa merek bakteri starter yang ada masa kadaluarsanya dan juga itu sangat rentan dengan sinar matahari yang berlebihan, lalu suhu yang ekstrim itu bisa membuat bakteri yang ada pada merek tersebut itu mati, sehingga pada saat ditaruh di kolam itu tidak bekerja sama sekali. Jadi keruh teman-teman, seperti itu. Dan untuk poin yang kedua, solusi mengatasi kolam keruh meskipun sudah memberikan bakteri starter adalah perbaiki kualitas air. Nah, saya sudah berulang-ulang memberikan kepada teman-teman itu bahwa jaga kualitas air atau perbaiki kualitas air dari sekarang. Misalnya pH-nya kurang stabil, maka supaya stabil diberikan apa? Atau pH buffer. Lalu suhunya terlalu dingin atau terlalu panas, kita bisa perbaiki dengan cara heater kalau terlalu dingin, ya seperti itu. Jadi filtrasinya juga diperbaiki supaya bakteri starternya itu bisa hidup teman-teman di chamber biologis ya. Karena kalau kita tidak kualitas airnya itu jelek, tidak memperbaiki kualitas air, maka kadang bakteri tersebut tidak bekerja sehingga nantinya itu kolam itu tetap keruh walaupun teman-teman menggunakan bakteri starter yang merek apapun, seperti itu ya. Dan juga jangan lupa nih kadar oksigennya teman-teman harus punya ya.
Eh, Seperti kolam saya di belakang ini belum mempunyai aerator, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan review aerator LP100 yang akan datang ya. Saya akan taruh di kolam saya ini supaya kadar oksigen terpenuhi ya, kadar DO-nya. Dan untuk poin yang ketiga, solusi mengatasi kolam keruh walaupun sudah menggunakan bakteri starter adalah tingkatkan sistem filtrasi. Betul teman-teman, filtrasi itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup ikan koi kita karena jantungnya itu ada di sistem filtrasi. Kalau sistem filtrasi teman-teman itu bagus, maka uh, akan berdampak positif pada ikan koinya sehingga ikan koi tersebut terhindar dari segala penyakit, lalu bom amoniak dan juga airnya selalu jernih. Kalau tidak tingkatkan sistem filtrasi, maka walaupun teman-teman menggunakan bakteri starter itu akan tetap keruh ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke poin yang keempat, solusi mengatasi kolam keruh meskipun sudah menggunakan bakteri starter. Yang keempat adalah lakukan pembersihan secara berkala. Pembersihan apa nih? Pembersihan kolam teman-teman, pembersihan kolam ya. Silahkan komen di kolom komentar kira-kira teman-teman kalau membersihkan media filter mekanis itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali. Saya mau tahu nih ya, saya mau tahu. Kalau saya pribadi, kalau untuk ikan koi yang di keeping atau sering ikut keeping kontes itu saya setiap 2 minggu sekali saya bersihkan. Saya cuci setiap 2 minggu sekali chamber mekanis yang isinya itu jaring nelayan ya teman-teman. Itu untuk yang keeping ya. Tapi kalau untuk kolam-kolam yang sudah selesai keeping, kadang itu sekitar 35 hari baru saya bersihkan karena tidak terlalu dipuspakan juga ya, seperti itu. Dan untuk poin yang kelima, solusi mengatasi air kolam keruh meskipun sudah menggunakan bakteri starter adalah tambahkan tanaman air. Meskipun banyak para penghobi yang lain itu tidak menerapkan poin kelima ini, tapi kalau teman-teman ingin menerapkan itu tidak apa-apa ya. Jadi tanaman air ini seperti eceng gondok atau teratai itu kan bisa menyerap nutrisi berlebih yang memicu pertumbuhan alga dan keruhnya air ya. Kalau teman-teman sering dilihat itu di danau atau yang ada tanaman eceng gondoknya itu cenderung bersih karena itu bisa menyerap ya kotoran yang ada pada kolam tersebut atau danau tersebut. Dan untuk poin yang keenam, solusi mengatasi air kolam keruh meskipun sudah menggunakan bakteri starter adalah gunakan koagulan jika diperlukan. Jadi jika air kolam sangat keruh, gunakan koagulan yang aman untuk ikan. Koagulan itu seperti apa ya? Mengikat partikel kecil yang diendapkan di kolam. Ini jarang sekali ada yang menggunakan poin yang keenam ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakannya silahkan ya. Jadi itu diendapkan dan juga disaring. Jadi nanti partikel itu akan menyerap ke koagulan tersebut yang ada di dalam kolam. Jadi diendapkan seperti itu. Saya juga tidak menerapkan poin yang keenam, tapi saya harus memberikan info ke teman-teman ya. Barangkali mau menggunakan boleh juga, sangat boleh teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya mengenai solusi mengatasi air kolam keruh meskipun sudah menggunakan bakteri starter. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dan 6 poin tadi teman-teman. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Silakan ambil ilmu dari video yang sudah saya buat. Salam koi untuk persahabatan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.